Halo sobat-sobat Easy, welcome back to Easy to You. Oke, berbicara soal gunung. Gunung biasanya menjadi tempat untuk hewan-hewan liar ataupun ya tempat wisata ya kalau pada zaman sekarang. Namun bagaimana jika gunung telah menjadi sarang bagi sesosok pocong? Mungkin teman-teman semua, marilah kita bahas tentang teror gunung pocong ataupun jasad yang tak pernah ditemukan. Kita akan bercerita di Batantu, bahas-bahas tentang hantu. Kisah ini bermula dari 3 pemuda dari sebuah desa, di mana pemuda ini yaitu Danu, Danar, dan Anton. Danu dan Danar adalah adik dan kakak, di mana Danar adalah sebagai kakak, sementara Anton adalah anak dari kepala desa di desa tersebut. Pada satu hari, Anton mengajak Danar untuk memancing, di mana tempat memancing ini cukup aneh teman-teman, yaitu di sebuah pantai di tepi tebing dan jarak dari tempat pancing tersebut dengan desa mereka sekitar 2 jam dengan menggunakan motor. Kemudian Danar menolak ajakan ini karena Danar mengetahui pantai tersebut sangatlah angker dan juga pasti sering terjadi hal-hal mistis di sana. Namun Danu yang mendengar kabar ini langsung meminta untuk ikut dan memaksa Danar untuk ikut juga dalam mancing ini. Dari negosiasi tersebut Danu berkata, "Ayo bang, kita mancing. Hitung-hitung mancing terakhir aku mau merantau." Akhirnya setelah beberapa negosiasi, Danar dan Danu pun menerima tawaran dari Anton. Sementara Anton mempersiapkan alat-alat untuk memancingnya. Malam pun tiba. Mereka pun pergi ke tempat memancing tersebut di malam hari, di mana Danar dan Danu berboncengan sementara Anton sendiri. Pantai tempat mereka memancing ini cukup jauh teman-teman, karena melewati gunung dan juga lembah yang curam. Dan sesampainya mereka di pantai tersebut, mereka pun langsung mempersiapkan alat pancing masing-masing. Saat itu Danar dan Anton menggunakan jala untuk memancing udang, sementara Danu duduk di atas sebuah batu sambil memancing ikan. Awalnya kegiatan memancing ini ya aman-aman saja, biasa-biasa saja dan tidak ada hal-hal apapun. Namun Anton lama-kelamaan mulai risih terhadap sebuah suara tertawa kecil yang tak tahu dari mana asalnya. Danar pun mencoba menenangkan Anton dan berkata, "Alah, paling itu suara burung hantu ataupun suara burung yang sedang ada sarangnya di dekat sini." Namun lama-kelamaan akhirnya Anton pun yang mulai risih mengambil senternya dan mengarahkan ke sebuah pohon kelapa, yang mana pohon kelapa ini merupakan sumber suara tersebut. Dan di saat Anton mengarahkan senter ke pohon kelapa tersebut, terlihatlah sesosok makhluk hitam bermata merah dan berbaju putih. Anton dan Danar pun terkejut melihat makhluk ini. Kemudian entah apa yang dipikirkan oleh Anton dan Danar, mereka mengambil pisau dan parang yang mereka bawa lalu mengejar makhluk ini. Yaitu mereka berlari menuju pohon kelapa tersebut. Sementara itu Danu ya masih asing dengan pancingannya. Dia sedikit bingung ya. "Loh, kemana tuh lari berdua tuh? Alah, biarin aja lah. Aku mau fokus mancing aja," menurut kata hati si Danu. Sementara itu saat Anton dan Danar sudah mendekati pohon kelapa tersebut, tiba-tiba saja makhluk itu terbang ke udara dan hilang begitu saja. Akhirnya Anton dan Danar pun sangat kecewa karena ya makhluk tersebut tak dapat, bahkan udang pancingan mereka ataupun ikan pancingan mereka tidak dapat nih teman-teman. Kemudian Anton dan Danar pun kembali ke tempat perkumpulan mereka tadi, tempat ya pancing ikan ataupun tempat mereka menjala udang tadi. Namun keanehan mulai mereka rasakan. Mereka mulai sadar bahwasanya Danu secara tiba-tiba hilang dari atas batu tadi. Anton dan Danar pun mulai risih, mulai mencari mana nih Danu. Terlebih lagi tempat itu sangat gelap
Mereka mencoba mencari semak-semak, tapi mereka rada takutnya ada makhluk ular ataupun apa. Mereka pun terus mensenter sana sini mencari ke ya atas mungkin atas batu lain, ya mungkin ke arah sebelah sana, biasanya kan pemancing seperti itu. Dan secara tiba-tiba saat Anton mengarahkan senter ke arah laut, ya ke arah air, terlihatlah sebuah benda sedang mengapung di atas air. Danar pun langsung berteriak, "Danu!" Ya, benar saja. Benda yang mengapung tersebut adalah Danu. Secara tiba-tiba, Danu telah mengapung dan tak bernyawa di atas air. Namun anehnya, cukup jauh nih dari bibir pantai, sehingga Anton dan Danar tidak bisa menyelamatkan si Danu. Takutnya air gelombang malah mengenai mereka berdua. Ya, mereka berdua sangat terkejut nih dan kebingungan. Dan di sini juga ada sedikit kerancuan. Kok bisa langsung menjadi jasad? Ya kalaupun ceritanya si Danu ini ya terkena hempasan air gelombang ya seperti itu, sehingga dia masih bisa ya tolong gitu. Namun di sini aneh sekali, dia sudah langsung tidak bernyawa dan terus mengapung di atas air. Sementara itu Anton dan Danar pun mulai ketakutan dan bingung ini harus bagaimana. Dan akhirnya Anton pun menenangkan Danar dan mengatakan, "Begini saja Danar, kita kembali saja ke desa dahulu, kita mengajak beberapa warga baru kita selamatkan dia." Akhirnya Danar yang sudah pasrah adiknya telah hilang nyawanya menerima tawaran dari Anton itu, dan akhirnya mereka pun kembali pulang ke desa mereka. Oke, ini akhir video ya. Jadi guys, yang video kemarin nggak tahu ini dia bunyi lagi. Ada apa enggak? Kan ikut taruh di akhir video nanti. Kau jangan lupa nih ya. Dan masih ada foto Yajid invlogernya. Lanjut.